Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meli Dwi Handayani dengan NIM 201220054, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 5 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 8 dengan judul Sunnah dan Hadis sebagai sumber dan dalil hukum. Pengertian sunnah dan hadis. Sunnah dan hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Kedudukan sunnah dan hadis. Sunnah dan hadis memiliki peran dan kedudukan yang penting karena sunnah dan hadis sebagai sumber dan dalil hukum kedua setelah Al-Quran. Dia tidak hanya sebagai pelengkap namun juga sebagai penjelas dan penafsir Al-Quran, juga sebagai pembuat hukum baru yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil-dalil kehujahan hadis yaitu pertama ada dalam Al-Quran, Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa ati rasulah wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinnal balagul mubin. Yang artinya, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul serta berhati-hatilah jika kamu berpaling. Maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan ajaran Allah dengan jelas. Ayat ini menegaskan bahwa ketaatan kepada Allah tidak terpisahkan dengan ketaatan kepada Rasulullah. Ini berarti bahwa setiap perintah atau larangan yang disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis juga harus diikuti dan dipatuhi sebagaimana ketaatan kepada perintah Allah dalam Al-Quran. Selanjutnya dalil-dalil kehujahan hadis yang kedua yaitu bersumber dari hadis yang berbunyi, ketahuilah sesungguhnya aku telah diberi oleh Allah Alkitab atau Al-Quran dan semisalnya As-Sunnah bersamanya. Hadis riwayat Ahmad Abu Daud At-Tabrani dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak hanya menerima wahyu berupa Al-Quran tetapi juga diberi wahyu berupa sunnah. Ini berarti bahwa sunnah juga merupakan bagian dari wahyu yang diilhamkan oleh Allah kepada Rasulullah. Macam-macam sunnah dan hadis, yang pertama yaitu sunnah qauliyah atau perkataan Nabi, yang kedua yaitu sunnah fi'liyah atau perbuatan Nabi, dan yang terakhir yaitu sunnah takriyah yaitu ketetapan atau persetujuan Nabi. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu memperjelas yang mujmal atau menjelaskan dan menguraikan perintah yang global, tidak spesifik agar dilaksanakan dengan baik oleh umat Islam. Yang kedua yaitu menghususkan yang am, yaitu artinya menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Dan yang ketiga, membatasi yang mutlak atau menguraikan perintah untuk memberi batasan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak. Yang keempat, menjadi rujukan dalam penetapan hukum atau yang tidak ada di dalam Al-Quran dan kontemporer. Dan yang terakhir yaitu implementasi nilai-nilai moral dan etika. Substansi hukum dalam sunnah dan hadis. Yang pertama yaitu menjelaskan dan merinci hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, menetapkan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, mengecualikan hukum yang terhadap di dalam Al-Quran. Dan yang keempat, menambahkan aturan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Yang terakhir yaitu sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri. Nah, dapat disimpulkan bahwa sunnah dan hadis memiliki peran dan kedudukan penting sebagai sumber dan dalil hukum kedua setelah Al-Quran. Keduanya harus dijadikan rujukan sebagai syariat Islam. Hadis sendiri berfungsi sebagai penjelas dan perinci ayat-ayat Al-Quran yang global atau umum, seperti tata cara ibadah, pelaksanaan zakat, dan pembagian warisan. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.